Ini adalah kisah nyata horor yang berjudul Perjalanan 3 Hari 2 Malam di Rinjani. Namaku Topa. Usiaku 27 tahun. Aku tinggal di Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, aku memang suka tantangan dan petualangan. Tapi baru kali ini aku mencoba mendaki gunung setinggi Gunung Rinjani. Aku bukan pendaki profesional. Hanya seorang desainer grafis yang ingin mencari pengalaman baru. Dan bersama 3 teman, kami berjanji untuk menyelesaikan pendakian selama 3 hari 2 malam via jalur Sembalun. Kami bertolak dari Mataram menuju Sembalun Bumbung. Titik awal pendakian, jalannya sempit dan berbatu, tapi Mas Munaris, pemandu kami, bilang itu adalah jalur terbaik untuk pemula sepertiku. Jalur ini lebih mudah, katanya sambil menunjuk puncak yang masih tertutup kabut. Tapi jangan anggap enteng. Rinjani punya aturan sendiri. Aku tersenyum. Aturan apa? Soal sampah? Atau jaga sikap? Mas Munaris tidak ikut tertawa. Ia hanya berkata, ada aturan yang tidak tertulis, yang cuma bisa dirasakan oleh yang pernah melanggarnya. Kalau kamu tidak hormati alam, maka Rinjani tidak akan biarkan kamu pulang. Aku menghela napas. Bercanda ya Mas? Ia diam saja, menatapku lama, lalu mulai berjalan. Hari pertama pendakian terasa normal, udara dingin menyambut. Pemandangan indah mengiringi langkah kaki. Rino, sahabatku, masih bercanda seperti biasa. Lo lihat tuh awan kayak monster, serunya sambil menunjuk ke arah puncak. Kayaknya dia lagi ngintip kita. Dinda, satu-satunya wanita dalam rombongan, diam saja. Ia sudah terlihat gelisah sejak pagi. Ada apa? Tanyaku padanya saat istirahat. Ia menatapku pelan. Aku mimpi buruk semalam. Ada suara minta tolong dari dalam danau, dan ada orang-orang berdiri di pinggir air. Mereka tidak punya wajah. Aku menepuk bahuku sendiri. Itu pasti efek takut sebelum naik gunung. Nanti kalau udah di atas, semua hilang. Dinda menggeleng pelan. Aku harap begitu. Tapi rasanya beda. Seperti jika sesuatu sedang menunggu kita. Saat senja menjelang, kami sampai di pos 1, tempat istirahat pertama. Dinda langsung masuk tenda. Rino duduk di batu besar sambil makan mie rebus. Aku menemui Mas Munaris di dekat api unggun. Mas, kenapa jalur ini disebut jalur yang berat secara gaib? Mas Munaris menatap api. Bukan cuma fisik yang lelah, tapi jiwa juga bisa terkuras. Orang bilang Rinjani cantik, tapi banyak yang tidak tahu. Ia juga bisa jadi penjara. Aku mengeret-keret otakku. Penjara waktu? Mas Munaris mengangguk pelan. Ya, ada yang naik, tapi tidak pernah turun. Ada yang turun, tapi jiwa mereka tetap di sini. Aku tertawa kecil. Seriusan Mas, itu kan cerita mistis aja. Mas Munaris tidak menjawab. Ia hanya memberiku secari kertas kecil. Ini doa, bacalah tiap malam. Dan jangan pernah menyebut nama Rinjani. Saat matahari sudah tenggelam, aku menerimanya ragu-ragu. Kenapa begitu? Ia menatapku lurus. Karena kalau kamu menyebutnya, maka ia akan tahu kamu ada. Aku menelan ludah. Lalu kutatap puncak gunung itu. Tertutup kabut tebal. Malam itu, kami tidur di pos pertama. Rino masih bercerita tentang mimpi Dinda. Gue juga dengar sesuatu tadi siang. Katanya pelan, seperti suara teriakan dari balik jurang. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakang kita. Aku menatap matanya. Lo serius? Rino mengangguk. Iya. Gue yakin itu bukan angin. Suaranya kayak minta tolong banget. Aku menegakkan badan. Pasti capek. Ini hari pertama. Pasti banyak hal aneh yang terasa. Tapi dari sudut mataku, aku melihat bekas bayangan hitam di antara pepohonan. Seperti jika seseorang sedang menatap kami dari kejauhan. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa.
hanya angin yang bertiup pelan. Beberapa jam kemudian, aku bermimpi buruk. Aku berada di sebuah danau besar. Airnya hitam pekat. Di tepi danau, banyak tenda-tenda bekas pendaki. Tapi, semua sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari balik kabut, seorang pria tua berdiri. Matanya kosong, wajahnya pucat. Kamu datang? Akhirnya, aku mundur. Siapa Anda? Ia menatapku. Aku salah satu dari kalian. Pendaki yang tidak percaya pada aturan. Dan sekarang, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Selama kamu di sini, waktumu akan berhenti. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan dari balik tenda, aku mendengar suara teriakan minta tolong. Tolong, kami tidak bisa pulang. Aku menutup telinga, membaca di sikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sepet. Pelen-pelen, sampai akhirnya, suara itu berhenti. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku masih bisa mendengarnya. Kamu akan kembali. Aku menatap langit-langit tenda, lalu berbisik dalam hati. Ini baru hari pertama, dan aku sudah merasa seperti jika sesuatu sedang mengikutiku. Aku bangun pagi itu dengan kepala pusing, tapi bukan karena kelelahan visi ini seperti rasa berat di dada. Sejak malam sebelumnya, aku masih bisa mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam mimpi, dan saat keluar tenda, langit belum sepenuhnya cerah. Kabut menyelimuti jalur, sembalun. Udara dingin menusuk tulang. Setelah sarapan sederhana dan packing peralatan, kami lanjutkan pendakian. Jalannya mulai sedikit lebih curam. Mas Munaris memimpin rombongan, Rino di belakangnya, Dinda di tengah. Aku menutup barisan. Saat melewati jurang sempit di pos 1 menuju pos 2, tiba-tiba, tolong, kami tidak bisa pulang. Suara itu muncul lagi, tapi kali ini bukan hanya dalam mimpi. Rino langsung berhenti. Lo dengar juga? Aku mengangguk pelan. Iya. Dari mana asalnya? Mas Munaris menoleh. Jangan jawab, jangan pandang ke arah jurang. Mereka mencoba tarik kalian masuk. Kalau kamu melihat mereka, maka kamu akan merasa seperti jika mereka bagian dari rombonganmu. Dinda menahan napas. Mereka siapa? Mas Munaris diam sejenak, lalu ia berkata, yang tersisat, yang lupa aturan, yang tidak hormat pada alam, dan kalau kamu lengah, kamu akan menjadi seperti mereka. Aku menegakkan badan. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak ambil kita? Mas Munaris memberiku sebuah mantra pendek dalam bahasa Sasak. Bacalah ini tiap kali kamu mendengar suara aneh. Dan jangan biarkan hatimu ragu, karena kalau kamu takut, maka Rinjani akan tahu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu ku tatap jurang di sebelah kiri jalur. Di dasarnya, ada kabut tebal yang tidak kunjung naik, dan dari dalam kabut itu, aku melihat sesuatu bergerak. Sebuah tangan menjulur keluar, memegang batu besar, seperti jika seseorang sedang mencoba naik. Tapi ia tidak punya wajah. Aku buru-buru membaca mantra pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya bayangan itu menghilang dalam kabut. Beberapa jam kemudian, kami sampai di pos 2. Udara semakin dingin, pemandangan semakin indah, tapi aku tidak bisa menikmatinya. Aku menatap Mas Munaris. Kenapa mereka tidak bisa pulang? Ia menatapku serius. Karena mereka melanggar. Mereka menyebut nama Rinjani saat malam. Mereka buang sampah di jalur suci, dan mereka anggap gunung ini cuma tempat rekreasi. Aku mengerat-kerat otakku. Lalu kenapa mereka bisa tetap hidup? Dalam suara itu, Mas Munaris menjawab, mereka bukan hidup. Mereka adalah jiwa yang tertinggal. Dan kalau kamu terus dengar mereka, itu artinya mereka sudah melihatmu. Aku menahan napasku.
Aku menatap Dinda. Ia sedang minum teh hangat sambil menatap langit-langit. "Ada apa?" tanyaku. Ia menjawab pelan. "Aku mimpi lagi, tapi kali ini mereka datang ke tenda kita." Aku menatap matanya. "Siapa mereka?" Dinda menatapku lurus. "Orang-orang yang hilang di Rinjani. Mereka mencoba ikut kita. Mereka bilang mereka butuh pengganti." Saat matahari mulai turun, kami lanjutkan perjalanan ke Pelawangan Sembalun. Jalannya lebih landai, tapi berdebu. Angin bertiup kencang dari arah utara. Di tengah jalan, Dinda menunjuk ke belakang. "Ada orang lewat tadi?" Aku menoleh cepat. Tidak ada. Hanya angin. Tapi Rino mulai gelisah. "Gue ngerasa ada yang ikut kita." Aku mengeret-keret otakku. "Maksud lo?" Rino menjawab pelan. "Kayaknya ada yang berdiri di belakang kita waktu istirahat. Tadi gue lihat bayangannya di tanah. Tapi begitu gue balik, tidak ada siapa-siapa." Aku menatap matanya. Itu pasti sugesti. Banyak pendaki yang lewat. Pasti jejak mereka tertinggal. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti jika suatu hal benar-benar mengikutiku. Saat sampai di Pelawangan, udara semakin dingin. Kami mendirikan tenda dan bersiap untuk tidur. Di depan tenda, Mas Munaris membakar minyan kecil dan membaca doa-doa Polindeng. "Ini adalah tempat banyak pendaki tersesat," katanya. "Pelan, di sini waktu bisa berhenti. Dan kalau kamu tidak waspada, maka kamu akan tinggal selamanya." Aku menatap matanya. "Maksud Bapak?" Mas Munaris menjawab. "Ada yang naik, tapi tidak pernah turun. Ada yang bilang mereka sudah pulang. Tapi sebenarnya jiwa mereka tetap di sini. Dan kalau kamu dengar suara minta tolong, itu adalah mereka yang mencoba pulang. Tapi kalau kamu jawab, maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka." Aku menelan ludah. Saya tidak akan menjawab. Saya ingin pulang. Mas Munaris tersenyum tipis. "Kalau begitu, jagalah hatimu, jagalah ucapmu, dan jangan biarkan mereka masuk." Malam itu, aku tidur di tenda bersama Rino. Dinda dan seorang porter lain tidur di tenda sebelah. Aku baru saja menutup mata saat dari luar tenda terdengar suara sandal kayu. Tap, tap, tap. Aku menoleh ke celah tenda. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut matamu, aku melihat bekas air di batu. Padahal tidak hujan. Dan dari balik angin, aku mendengar bisikan pelan. "Ikutan kami. Tinggal bersama kami. Kamu tidak akan sendirian." Aku menutup telinga, menutup mata, lalu mulai membaca di zikir penuntun arwah. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, lindungi hamba-Mu dari yang tidak sepenuhnya pergi." Air doa aku tuang ke tanah, lalu ku tambahkan, "Wallahu Akbar, la haula wala quwata illa billah." Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Bisikan itu berhenti. Tapi dari dalam diriku, aku mendengar satu kalimat. "Kamu berhasil melawan hari ini. Tapi besok, kami akan datang lagi." Aku menatap langit-langit tenda. Lalu ku tutup mataku lagi. Dan ku tambahkan dalam hati, ini baru hari kedua. Dan mereka sudah mulai percaya padaku. Aku bangun pagi itu dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Tapi jiwaku seperti terseret dalam sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Udara dingin menusuk kulit. Kabut masih menyelimuti Pelawangan Sembalun. Mas Munaris sudah duduk di dekat api kecil, membaca doa-doa pelindung. Rino sedang menghangatkan mie rebus. Dinda diam saja, menatap gunung dari balik tenda. "Lo nggak tidur tadi malam?" tanyaku padanya. Ia menggeleng pelan. "Aku mimpi lagi. Ada yang datang ke tenda. Mereka minta aku bawa mereka pulang." Aku menahan napas. "Dan lo jawab?" Dinda menatapku serius. "Tidak." Aku tutup telinga.
dan mulai baca di zikir. Tapi, suara mereka tetap ada dalam kepala. Aku melirik Mas Munaris. Ada apa ini? Kenapa mereka semakin dekat? Ia menjawab tanpa menoleh. Karena kita semakin dekat ke puncak. Dan puncak Rinjani bukan cuma tempat fisik, itu juga adalah pintu ke dunia lain. Di sana, waktu berhenti, dan jiwa-jiwa yang tersesat akan mencoba ikut kamu. Aku menegakkan badan. Lalu bagaimana caranya agar kami bisa turun dengan selamat? Mas Munaris memberiku sebuah kain putih kecil. Bawa ini simbol bahwa kamu punya niat pulang, tapi jangan biarkan mereka sentuh kamu. Kalau mereka berhasil sentuh bahumu, maka ikatan itu tidak akan rusak. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu kutatap jalur menuju puncak. Ini hari ketiga, dan kami belum sampai ke puncak. Tapi rasanya seperti jika kami sudah tinggal di sini selamanya. Perjalanan hari ketiga dimulai. Kami berjalan perlahan, karena jalannya semakin curam. Angin bertiup kencang dari arah barat. Langkah kaki terasa lebih berat saat melewati jalur berbatu besar. Rino menepuk bahuku. Lo lihat itu? Aku menoleh ke arah batu besar. Di sana, ada bekas sandal kayu yang tertinggal, tapi yang aneh, sandal itu basah. Padahal tidak hujan sejak kemarin. Aku menelan ludah. Siapa yang tinggalkan ini? Mas Munaris menatapnya lama. Orang yang hilang, yang tidak sempat pulang. Bekas jejak mereka masih ada di sini. Aku menatap matanya. Kenapa bekas mereka masih bisa kita lihat? Mas Munaris menjawab. Karena mereka ingin kita percaya pada mereka. Mereka ingin kita merasakan apa yang mereka alami. Dan kalau kamu merasa kasihan, maka kamu akan menjadi pengganti mereka. Aku menutup mata sejenak. Lalu kutuangkan air doa ke atas bekas sandal itu. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat, sampai akhirnya bekas sandal itu menghilang. Digantikan oleh kabut tipis yang naik dari tanah. Beberapa jam kemudian, kami sampai di puncak Senaru, salah satu titik tertinggi Rinjani. Pemandangan indah menyambut tawan. Di bawah kami sinar matahari pagi yang menyelinap di antara kabut. Ini dia, kata Rino sambil mengambil foto. Gue gak percaya kita sampai juga, tapi Dinda tidak ikut senang. Ia hanya duduk di batu besar, menatap jurang di seberang. Aku merasa seperti jika mereka ada di sana, katanya pelan. Aku menatapnya. Siapa mereka? Dinda menunjuk ke arah jurang pendaki yang hilang. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka masih ada di sana, menunggu. Aku menatap jurang itu lama. Benar saja, aku melihat siluet hitam berdiri di ujung tebing. Wajahnya tidak jelas, tapi ia memakai jaket pendaki. Aku ingin lari, ingin tutup mata, tapi Yoku tahu, kalau aku lakukan itu, maka ia akan percaya padaku. Lalu dari belakang, seorang lelaki muda berdiri. Ia memakai rompi biru tua, matanya kosong, dan tangannya penuh luka. Kamu sampai juga ke sini. Aku mundur cepat. Siapa Anda? Lelaki itu tersenyum. Aku juga pernah di sini. 3 tahun lalu, aku juga bilang, aku akan pulang tapi sekarang, aku tidak ingat rumahku. Aku menatapnya. Anda harus pulang, bukan ikuti kami. Lelaki itu mendekat. Kami tidak bisa pulang sendiri. Kami butuh seseorang yang peduli, seseorang yang bisa melihat kami, seperti kamu. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Lalu aku mulai membaca surah Al-Falaqku. Aujizu bihabiu falaki. Angin bertiup liar. Daun-daun berguguran, meskipun tidak ada pohon. Dan dari balik siluet itu, lelaki muda itu menatapku. Lama, kamu beda dari yang lain. Kami tidak bisa sentuh kamu.
Tapi kamu masih bisa melihat kami. Dan itu artinya kamu adalah penjaga kisah ini. Lalu ia menghilang dalam kabut. Beberapa saat kemudian, Mas Munaris mendekat. Kamu melihatnya? Aku mengangguk. Ya, ia bilang ia pernah kesini 3 tahun lalu. Tapi sekarang, ia tidak ingat rumahnya. Mas Munaris menatapku serius. Itu adalah roh pendaki yang tersesat. Ia tidak bisa pulang karena ia tidak percaya pada doa. Ia percaya pada kekuatan gunung. Dan sekarang, ia hanya bisa menunggu. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana saya bisa aman? Mas Munaris memberiku secari kertas. Bacalah ini saat kita turun nanti. Itu adalah doa penuntun arwah agar mereka tidak ikutmu pulang. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Dan kalau saya gagal baca, Mas Munaris menjawab pelan, maka kamu akan kembali ke sini. Dan kamu akan tinggal di sini. Selama kamu hidup, kamu akan merasa seperti jika ada yang mengikutimu, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap langit-langit tenda. Lalu, kutambahkan dalam hati. Ini baru hari ketiga, dan mereka sudah mulai percaya padaku. Kami mulai turun dari puncak Senaru. Udara semakin dingin, meskipun matahari sudah naik tinggi. Langkah kaki terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena lelah fisik, tapi seperti jika ada yang menempel di jiwa kami. Dan aku tahu, ini bukan perasaan biasa. Saat melewati jalur batu besar di dekat pos 2, aku mulai merasakan sesuatu. Dari sudut mataku, aku melihat bekas bayangan hitam berjalan di antara kami. Bukan pendaki lain, tapi roh yang mencoba ikut pulang. Aku menoleh ke Rino. Lo lihat itu? Ia mengeret-keret otaknya. Lihat apa? Aku menunjuk ke arah belakang. Ada yang jalan di belakang kita, tapi tidak ada jejaknya. Rino menatapku ragu. Mungkin angin, atau efek ketinggian. Gue juga sempat ngeliat sesuatu tadi pagi, tapi gue tutup mata aja. Gue baca di sikir pelan-pelan. Aku menahan napasku. Kalau begitu, tolong bantu saya baca doa penuntun arwah. Saya takut mereka benar-benar ikut kita sampai turun. Beberapa menit kemudian, kami bertemu Dinda di jalur menurun. Ia sedang duduk di atas batu sambil memandangi langit. Ada apa? Kamu kelihatan murung, kataku padanya. Ia menggeleng pelan. Aku dengar suara lagi. Mereka bilang, mereka ingin ikut kita pulang. Aku menatap matanya. Lo jawab mereka. Dinda menjawab dengan suara serak. Tidak. Aku tutup telinga. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku masih bisa dengar mereka. Mereka menyebut namaku. Mereka bilang, kami tidak akan bisa lari dari Rinjani. Aku menegakkan badan. Lalu kutuangkan air doa ke tanah. Saya harus baca surah Yasin lagi, agar mereka tidak ikut kita turun. Mas Munaris langsung menyetujui. Ya, dan bacalah cepat, karena kalau mereka masuk ke pikiranmu, maka kamu tidak akan bisa lepas dari mereka. Aku membuka Al-Quran kecil yang kubawa, menyiram tanah dengan air doa, lalu mulai membaca surah Yasin. Wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup pelan. Udara hangat menyusup masuk daun dari bolik. Kabut tipis. Bayangan hitam itu mundur. Tapi salah satunya tetap di sana, seorang wanita muda. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata, dan tangannya berdarah. Ia menatapku lama. Terima kasih. Kamu bebaskan kami, tapi kamu juga tidak sepenuhnya aman. Karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu adalah milik Rinjani. Aku menegakkan badan. Saya manusia, saya punya Allah. Saya akan pulang. Wanita itu tersenyum sedih. Kamu percaya padanya, tapi apakah dia izinkan kamu pulang? Lalu ia menghilang dalam kabut.
Saat kami lanjutkan perjalanan turun, udara mulai terasa lebih ringan. Tapi dari waktu ke waktu, aku masih melihat bekas tapak kaki basah di tanah. Padahal tidak hujan, dan dari balik pepohonan dan jurang, aku mendengar suara sandal kayu. Tap, tap, tap. Seperti jika seseorang mengikutiku, langkah demi langkah, tanpa suara. Tanpa tubuh, aku menepuk bahuku sendiri. Ingin percaya ini cuma sugesti, tapi entah kenapa, aku merasa seperti jika mereka sudah menjadi bagian dariku. Beberapa jam kemudian, kami sampai di Danau Segara Anak, tempat istirahat sejenak sebelum turun ke pos akhir. Danau itu tenang. Airnya biru jernih tapi dari balik permukaannya, aku melihat siluet-siluet berdiri di tepi danau. Pendaki-pendaki yang hilang, yang tidak pernah sampai rumah. Aku menatap Mas Munaris. Mereka masih di sini. Ia mengangguk pelan. Ya, dan mereka akan terus di sini. Sampai ada yang percaya pada mereka. Aku mengerat-kerat otakku. Maksud Bapak, mereka butuh pengganti? Mas Munaris menatapku lurus. Tidak, semua hanya yang tidak sempat pulang, yang tidak dikubur secara layak, yang tidak dibacakan doa sampai habis. Saat mereka hilang, aku menatap air danau. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak ambil pengganti? Mas Munaris memberiku sebuah botol kecil berisi air danau. Bawalah ini sampai turun. Minumlah tiap kali kamu dengar suara minta tolong, karena kalau kamu minum air danau ini, maka kamu akan tetap manusia. Tapi kalau kamu biarkan mereka sentuh hatimu, maka kamu akan menjadi seperti mereka. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu kuteguk sedikit air itu. Terasa hangat, tapi juga aneh. Seolah-olah sesuatu menyentuh tenggorokanku dari dalam. Di sore itu, kami melanjutkan turun. Jalannya lebih landai, tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, aku melihat seorang lelaki tua berdiri di ujung jalan, menatapku, menunggu, dan dari balik awan tebal di atas puncak, aku mendengar suara bisikan lagi. Kamu berhasil selamat hari ini, tapi besok kamu pasti kembali, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu adalah milik Rinjani. Aku menatap lengget-lengget tenda yang kami gunakan untuk beristirahat. Lalu kutambahkan dalam hati, hari ketiga berakhir tapi aku tahu Ada yang masih mengikutiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun kami sudah sampai di pos akhir sebelum turun ke sembalun bawah, tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar-putar pada bayangan dan suara yang kudengar selama di puncak. Dan malam ini, aku merasa seperti jika mereka semakin dekat. Saat aku keluar dari tenda untuk mengambil angin segar, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat. Tidak ada bintang, hanya kabut tipis yang menyelimuti jalur pendakian. Dari sudut mataku, aku melihat seorang wanita muda berdiri di antara pepohonan. Bukan pendaki biasa. Ia memakai jaket hitam usang, matanya kosong, tapi ia tersenyum. Kamu berhasil sampai sini, tapi kamu belum pulang. Aku menegakkan badan. Siapa Anda? Wanita itu tidak menjawab, ia hanya menatapku lama. Lalu perlahan, ia mulai menghilang dalam kabut. Aku buru-buru masuk tenda, menyiram air doa ke tangan dan wajahku, lalu membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk, dan suara bisikan itu berhenti. Esok paginya, kami bersiap turun ke desa. Rino dan Dinda tampak lebih lega. Udara pagi cerah. Burung-burung berkicau riang, tapi aku masih merasa seperti jika ada yang ikut dalam langkah kaki kami. Lo baik-baik saja? Tanya Leni teman yang menunggu kami di base camp. Aku mengangguk, ya, cuma agak lelah.
Leonie menatapku prihatin. Kalian semua kelihatan murung. Ada apa di atas? Aku diam sejenak, lalu berkata pelan. Aku melihat mereka. Pendaki-pendaki yang hilang. Mereka mencoba ikut kita turun. Leonie menahan napas. Mereka masih ada di sini? Aku menatap jalur yang baru saja kulalui. Masih. Tapi mereka tidak bisa turun. Mereka hanya bisa ikut orang yang bisa melihat mereka. Leonie menepuk bahuku. Kalau begitu, jangan biarkan mereka sentuh kamu. Jangan biarkan mereka bicara padamu. Beberapa jam kemudian, kami mulai turun dari pelawangan ke jalur bawah. Mas Munaris tetap di depan, memberi aba-aba saat melewati medan curam. Langkah demi langkah, jalannya terasa lebih ringan dari hari sebelumnya. Tapi sesekali, aku melihat bekas tapak kaki basah di tanah. Padahal tidak hujan, dan tidak ada embusan air. Aku menatap bekas tapak itu, lalu kutuangkan air doa ke tanah. Melanjutkan zikirku, Wallahu Akbar, laula wala, ku www, bata iya bija. Tapak kaki itu menghilang, tapi dari balik pepohonan, aku mendengar suara sandal kayu. Tap, tap, tap. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut matamu, aku melihat siluet hitam berjalan di belakangku. Menyusuri jalur yang sama, seolah-olah ingin ikut pulang. Di tengah perjalanan turun, Dinda menepuk bahuku. Ada bekas sidik jari di tas gue. Basah, aku mengeret-keret otakku. Apa mungkin itu? Dinda menggeleng. Aku nggak lihat siapapun. Tapi begitu aku pegang tas ini, aku langsung dengar suara minta tolong lagi. Aku menatapnya serius. Jangan jawab. Jangan pandang mereka. Kalau mereka bicara dalam dirimu, maka mereka akan tinggal dalam jiwa kamu. Rino datang ke arah kami. Gue juga lihat sesuatu tadi. Di celah jurang, ada yang berdiri di bawah, menatap kita. Aku menegakkan badan. Itu adalah mereka yang tersisa, yang tidak bisa pulang. Lalu dari balik batu besar, berdirilah seorang pria tua dengan tubuh gemetar. Ia menatapku, lalu berkata, kami tidak bisa pergi. Kami harus tunggu pengganti. Tapi kamu beda dari yang lain, karena kamu bisa melihat kami. Dan kamu bacakan doa. Aku menatapnya. Lalu kenapa Anda tidak pulang? Pria itu tersenyum sedih. Kami tidak punya tempat lagi. Keluarga kami sudah lupa pada kami. Dan karena itu, kami tinggal di Rinjani. Selamanya. Aku menegakkan badan. Saya akan bantu kalian pulang, tapi saya juga harus turun. Saya masih punya rumah. Masa punya Allah. Lalu aku lanjutkan zikirku. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, izinkan mereka istirahat. Jangan biarkan mereka ambil jiwa yang masih hidup. Cahaya putih menyembur dari tanah. Bayangan pria tua itu mundur, lalu lenyap dalam kabut. Setelah beberapa jam turun, kami sampai di pos akhir. Tempat penjemputan dilakukan. Aku melihat mobil sudah menunggu. Keluarga Dinda dan Rino sudah datang menjemput. Alhamdulillah, kata Dinda lega. Akhirnya bisa pulang. Aku menatap langit-langit mobil, lalu kuteguk air danau dari botol kecil yang diberi. Mas Munaris, lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Cepat-cepat, sampai akhirnya udara menjadi hangat. Bau anyir darah menghilang. Dan dari balik jalur, bayangan itu tidak muncul lagi. Tapi saat mobil mulai berjalan menuju Mataram, aku melihat cermin samping. Di sanalah aku melihatnya. Sebuah wajah pucat di balik kaca. Menatapku, menunggu. Lalu perlahan, wajah itu menghilang. Aku menatap lenggit-lenggit mobil, lalu berbisik dalam hati. Kami selamat turun, tapi bagian dari mereka masih tinggal dalam diriku. Aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah, kaki terasa berat,
Tapi bukan karena jalur pendakian, melainkan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Saat sampai di Bandung, aku membuka tas dan menemukan bekas sidik jari basah di kamera milikku. Padahal aku sudah membersihkannya sebelum turun dari Rinjani. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Kami percaya padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menutup mata. Lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai akhirnya bekas sidik jari itu menghilang. Tapi dari sudut layar handphoneku, aku melihat namaku disebut dalam pesan WhatsApp kosong dari nomor yang tidak kukenal. Isinya cuma satu kalimat, terima kasih sudah bawa kami pulang. Tapi kamu belum sepenuhnya pergi. Aku menatap layar lama. Lalu kututup mataku dan kutambahkan dalam hati. Ini baru hari ke-6 setelah turun. Dan mereka masih mencoba masuk. Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak pulang dari Rinjani. Setiap kali aku menutup mata, bayangan jalur pendakian itu muncul lagi. Tapi bukan hanya pemandangan biasa. Ini adalah mimpi yang terasa benar. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di jalur Sembalun, sendirian. Langit gelap. Udara dingin menusuk tulang. Aku sedang berjalan, turun. Tapi dari belakang, ada suara langkah kaki. Bukan milikku, tapi milik mereka. Tap, 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 tap. Aku menoleh cepat. Di sanalah mereka berdiri. Pendaki-pendaki yang hilang, yang pernah melanggar aturan gaib Rinjani, yang tidak bisa pulang. Salah satunya maju selangkah. Seorang lelaki muda dengan jaket biru pudar. Kamu berhasil sampai rumah. Tapi, kamu belum sepenuhnya pulang. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu adalah bagian dari kami. Aku mundur, saya manusia. Saya punya Allah. Saya akan pulang. Lelaki itu tersenyum tipis. Kami juga dulu manusia. Tapi sekarang, kami tidak bisa lari dari sini. Dan kamu juga tidak. Lalu, ia menghilang. Dalam kabut tebal, aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal-sengal. Aku menatap layar handphoneku. Di sana, pesan aneh tadi malam masih ada. Terima kasih, sudah bawa kami pulang, tapi kamu belum sepenuhnya pergi. Aku menutup mata sejenak. Lalu kutuangkan air doa ke wajah dan tangan. Melanjutkan di zikir pagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya udara dalam kamar menjadi hangat. Dan dari balik tirai jendela, bayangan hitam itu lenyap. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Dalijo, seorang tokoh spiritual yang sering membantu orang-orang yang merasa diganggu roh gunung. Ia tinggal di sebuah desa kecil dekat Lembang, Bandung Utara. Kamu baru saja pulang dari Rinjani? Tanyanya saat aku masuk ke rumahnya. Aku mengangguk. Ya, kami selamat turun. Tapi saya masih merasakan sesuatu dalam diriku. Mbah Dalijo menatapku lama. Kamu dengar suara minta tolong? Aku menjawab pelan. Ya, bahkan sebelum tidur. Dan saya melihat bekas sidik jari basah di tas saya. Padahal, saya sudah membersihkannya. Mbah Dalijo menghela napas panjang. Itu artinya, mereka sudah menyentuhmu. Mereka percaya padamu. Aku mengeret-keret otakku. Apa maksud Bapak? Apa saya harus naik lagi ke sana? Mbah Dalijo menjawab, tidak. Tapi kalau kamu tidak hancurkan ikatan itu, maka kamu akan terus merasa seperti jika kamu belum pulang. Karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan karena kamu adalah salah satu dari mereka. Aku menatap matanya. Bagaimana caranya agar mereka tidak tinggal dalam diriku? Mbah Dalijo memberiku sebuah botol kecil berisi minyak wangi
dan secari kertas bertuliskan doa. Minumlah air zam-zam. Bacalah doa ini setiap pagi dan malam. Dan jangan biarkan mereka bicara dalam hatimu. Karena kalau mereka bisa bicara, maka mereka bisa tinggal. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Saya ingin pulang. Benar-benar pulang. Mbah Dalijo tersenyum tipis. Kalau kamu punya iman, maka kamu bisa pulang. Tapi ingat satu hal. Ayai menatapku lurus. Mereka tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu adalah penghubung mereka. Aku menahan napasku. Aku tahu sekarang. Rinjani bukan hanya tempat alam. Ia adalah tempat jiwa-jiwa yang tersesat. Dan aku telah menjadi salah satu dari mereka yang bisa melihat. Sore itu, aku pulang ke kontrakan. Leoni menyambutku di depan pintu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya prihatin. Aku menghela napas panjang. Aku masih mendengar mereka. Masih melihat mereka. Aku takut mereka tidak akan pergi begitu saja. Leoni menatapku lama. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Harus putuskan ikatan itu. Harus hancurkan hubungan dengan mereka. Leoni menepuk bahuku. Kalau begitu, jangan biarkan mereka sentuh hatimu lagi. Jangan biarkan mereka masuk ke pikiranmu. Aku mengangguk. Saya akan coba. Malam harinya, aku bermimpi lagi. Aku berada di tenda sendirian. Di dalamnya, banyak foto pendaki hilang terpampang di dinding. Semua menatapku. Salah satu dari mereka maju. Foto seorang wanita tua, wajahnya murung, matanya berkaca-kaca. Kami tidak punya keluarga lagi. Kami tidak punya doa. Tapi kamu bacakan doa untuk kami. Karena itu, kami percaya padamu. Kami akan datang lagi. Selama kamu hidup, kami akan mencarimu. Aku terbangun dengan napas tersengal, dan dari sudut cermin kamar mandi, refleksiku tampak normal, tapi di belakangku ada bekas sidik jari basah di layar handphone. Seolah seseorang baru saja menyentuhnya. Dari dunia lain, aku menatap langit-langit, kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, saya sudah turun dari Rinjani, tapi mereka belum sepenuhnya pergi. Aku tidak bisa lari dari mereka. Setelah seminggu pulang dari Rinjani, aku masih mendengar suara minta tolong di dalam diriku. Masih melihat bekas sidik jari basah di kamera dan layar handphoneku. Dan entah kenapa, aku merasa seperti jika aku belum benar-benar pulang. Beberapa hari setelahnya, aku menerima pesan dari seorang pria tak dikenal. Saya sedang di Pelawangan. Ada yang mengikut saya. Mereka bilang, mereka tahu kamu pernah kesini. Mereka bilang, kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap layar lama. Lalu kutulis balasan. Jangan jawab mereka. Jangan pandang mereka. Karena kalau mereka bicara padamu, maka ikatan itu akan masuk. Dan kamu akan tinggal di sana. Aku menatap mata. Dan kutambahkan dalam hati. Karena aku sudah menjadi bagian dari mereka.